aja, saya nggak milih kardiologi. Yang dilakukan pada pasien STEMI, konsepnya kurang dari 12 jam. Itu luar biasa banget. Kenapa begitu? Karena itu pertama kali saya hands on. Kebayangkan, nggak ngerti EKG, jadi EKG itu perlu. Kalau misalnya sekarang masih nggak ngerti EKG, nggak apa-apa. Ikut aja pelatihannya, kemudian mulai dari sekarang, kalau bisa tiap hari baca EKG. Selamat siang, dokter dan teman-teman panitia Binar dari Seksi Hubungan Alumni Hima Kedokteran FK Unpad. Selamat datang dan terima kasih kepada Dokter Rian yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pertama Bincang Inspirasi Alumni atau Binar pada tema How's Life as a Specialist. Dengan sangat antusias, perkenalkan saya Kirana Firdaus, mahasiswa pendidikan dokter FK Unpad Angkatan 2019, perwakilan dari Seksi Hubungan Alumni yang akan menjadi MC atau moderator dalam acara Bincang Inspirasi Alumni atau Binar kali ini. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit terkait Binar yang merupakan proker bulanan dari Hubungan Alumni Himaket, di mana kita ini akan mewawancarai dokter alumni FK Unpad untuk membagikan pengalaman, insight, atau motivasi. Pada kepengurusan tahun ini, tema besarnya itu adalah How's Life as a Specialist. Sebelum mulai jawabin pertanyaan, saya pribadi dan mungkin teman-teman di sini panitia dan yang nanti akan nonton video pengen lebih mengenal dokter nih, dari mulai nama lengkapnya mungkin dok, gelarnya ada apa aja, alumni angkatan berapa di FK Unpad dan kesibukan saat ini. Oke, kita kenalan dulu karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya adalah Rin Afrianti, saya adalah spesialis penyakit dalam dan juga spesialis jantung. Kemudian saya angkatan 94. Kemudian saat ini saya adalah staf di Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Unpad. Saya spesialis jantungnya dari Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saya adalah angkatan pertama di PPDS Kardiologi Unpad. Jadi PPDS Kardiologi Unpad itu mulai ada pada Januari 2007. Jadi kalau kita ngelihat sejarah nih ya, waktu itu saya itu daftarnya bukan ke Unpad sebetulnya. Kita daftarnya ke UI. Jadi kalau runut-runut lagi nih ya, waktu itu karena Unpad belum buka, semua kita harus daftar ke UI. Tapi sebelum kita daftar ke UI, kita harus menjalani screening awal intern di Unpad dulu. Jadi kalau formalitasnya ke UI nih, kolegiumnya ke UI. Tapi sebelum kita daftar ke sana, kita ke intern ke Departemen Kardiologi Unpad dulu, walaupun waktu itu belum ada. Setelah nanti kita lulus di Departemen Kardiologi Unpad yang waktu itu belum ada nih jasadnya, baru kita nanti boleh mendaftar ke Kolegium Kardiologi yang di UI. Setelah itu baru kita ujiannya sama seperti anak UI. Setelah kita putuskan ternyata diterima, 2 tahun pertama statusnya adalah sebagai anak UI. Selanjutnya baru kita sebagai anak Unpad. Jadi rada panjang nih. Kalau yang sekarang sih nggak ada masalah ya, langsung daftar ke Unpad bisa. Karena kan sudah ada Departemen Kardiologi Unpadnya sudah berdiri. Jadi teman-teman semua, dokter ini merupakan angkatan pertama PPDS Kardiologi Unpad tahun 2007. Langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama. Dari sekian banyak karir yang bisa dipilih setelah menjadi dokter, kenapa sih dokter pilih untuk jadi spesialis, terutama spesialis jantung dan pembuluh darah? Jadi ini dari pribadi saya ya. Kenapa sih saya pengen jadi spesialis? Jujur, karena saya suka berhadapan dengan pasien. Kedua, saya nggak pengen jaga malam. Karena kalau cuma jadi dokter umum, pikiran saya, aduh gila, saya harus tiap hari jaga malam. Males dong jaga malam. Ketiga, tentunya ya, gimana pun juga, kita pengen meningkatkan taraf sosial ekonomi. Itu dalam benak saya. Jadi 3 hal itu saya berpikir, oh berarti saya harus jadi spesialis nih. Saya nggak mau jadi dokter umum aja. Nah, kemudian, kenapa saya pengen jadi memilih kardiologi? Awalnya, jujur aja, saya nggak milih kardiologi. Pokoknya yang saya tahu, saya pengen spesialis dengan tindakan. Mau bedah, mau obgyn, pokoknya saya tindakan deh. Kalau yang namanya penyakit dalam, apalagi kardiologi, jujur aja di awal-awal saya nggak kepikiran. Karena saya lebih suka action. Nah, akhirnya saya putuskan lah. Awal-awal saya masih belum kepikiran nih. Aduh gila ya, gue mau ngambil apa? Masih nggak kepikiran nih. Obgyn, bedah, mana yang mana nih? Itu belum kepikiran. Sampai lulus pun masih belum tahu tuh saya mau ngambil apa. Nah,
Udah gitu, ya udah deh, masih bingung-bingung gini. Saya pikir lebih baik saya ngambil dulu aja nih PTT. Nah, kebetulan waktu itu kalau PTT pilihannya kan kalau mau ke Pulau Jawa harus nunggu tuh ngantri atau ke daerah pelosok. Nah, saya kan males ya ke pelosok ya. Karena kalau ke pelosok saya nanti jarang ketemu teman-teman nih. Jadi saya pikir, aduh gimana ya. Nah, kebetulan pada saat itu tuh dibukalah PTT dengan cara lain. Artinya rumah sakit itu gaji kita, tapi kita bisa mengajukan itu sebagai status PTT. Nah, saya dengar waktu itu di Sukabumi bisa. Jadi saya pergilah ke Sukabumi. Nah, pada saat di Sukabumi, saya udah mulai tahu nih, oh ternyata saya suka objin. Kenapa begitu? Karena saya waktu itu kan kita udah mulai jaga-jaga tuh jadi dokter umum ya, jaga di rumah sakit kan. Kita pegang ruangan, kita juga di emergency. Cuma saya lebih banyaknya di emergency di akhir-akhir. Nah pas waktu itu di emergency, kayaknya asik banget nih objin. Udah kepikiran nih, kayaknya saya harus ngambil objin nih. Nah waktu itu di Sukabumi saya cuma sebentar doang, cuma 3,5 bulan. Saya nggak betah. Kenapa saya nggak betah? Jujur aja ya, bukannya saya nggak suka sama Sukabumi, cuma saya agak-agak takut. Ini bukannya apa. Jadi kosan saya dibobol orang. Saya takut dong. Waduh gila, anak cewek sendiri jauh dari keluarga dibobol orang. Mana yang diambil juga pakaian-pakaian dalam. Oh saya pikirin udah macam-macam deh pokoknya. Wah pokoknya saya balik lagi deh ke Bandung. Nah kebetulan waktu itu Rumah Sakit Dustira buka nih lowongan pekerjaan. Waktu saya masuk ke Dustira, saya pengen ditempatin di objin. Karena saya udah mulai minat objin kan. Ya, saya mau ngambil objin buat modal saya. Nanti kalau saya ngambil PPDS objin, saya sudah punya bekal pengalaman di objin. Nggak taunya di objin itu baru 2 minggu sebelumnya ada dokter yang masuk ke bagian objin. Jadi kalau di Dustira itu kan ada dokter umumnya yang ditempatkan untuk membantu para dokter spesialis. Nah kebetulan slot untuk di objin itu udah ada yang ngisi. Pilihannya ada 3, penyakit dalam, kardiologi, atau psikiatri. Saya mikir-mikir lagi ya, aduh penyakit dalam, banyak banget ya penyakit yang harus dipelajari. Psikiatri, aduh kayaknya saya nggak terlalu minat nih. Udahlah, kardiologi. Nah, akhirnya saya ditempatkanlah di kardiologi. Saya akhirnya kan dinas di kardiologi nih, di Dustira. Nah, pada saat itu saya mikir, pokoknya saya udah setahun buat ngambil pengalaman untuk modal saya buat ngambil PPDS Objin. Karena waktu itu kan persyaratannya PTT dulu atau 1 tahun pernah pengalaman di bagian terkait. Saya pikir karena saya sudah 1 tahun, akhirnya saya daftar dong ke Objin. Waktu itu saya pilih ke Jogja. Kenapa saya pilih Jogja? Karena saya pikir waktu itu, 1, selama seumur hidup saya nggak pernah keluar dari Bandung. Bosen saya di Bandung terus. Kedua, saya pikir yang kayaknya biaya hidupnya agak-agak lumayan murah, itu adalah Jogja. Jadi saya daftar dong ke Jogja. Pas di Jogja, saya daftar Objin. Nggak keterima. Bete, balik lagi, kerja lagi. Nah, udah gitu. Saya pikir, aduh saya nggak keterima sekali, saya harus maju lagi. Maju lagi saya, waktu itu kan saya dapat dipanggil lagi nih buat ujian kedua nih. Ujian kedua, gagal lagi. Waduh, gila nih, nggak bisa jadi spesialis objin. Saya mikir-mikir, kenapa saya harus ngotot sama objin ya? Selama ini kan saya berkutat di bagian kardiologi, dan saya suka. Jadi saya pikirnya gini, kita itu kadang nggak pernah tahu kita sukanya apa kalau kita nggak ngejalanin. Dan ternyata saya suka kardiologi. Setelah saya selesai PTT, kalau PTT kan waktu itu tetap 3 tahun ya. 3,5 tahun lah, 3 tahunan. Tahunya ada teman saya ngasih kabar ke saya, Departemen Kardiologi Unpad buka untuk PPDS Kardiologi. Daftar dong, dan alhamdulillah keterima. Jadi perjalanannya agak panjang. Untuk tahu minat saya ternyata di mana. Mungkin gitu Kirana.
Menarik banget ceritanya. Tapi ini bakal banget memotivasi teman-teman. Jadi tadi bener banget kita nggak pernah tahu sampai ngejalaninnya gimana. Dari awalnya dokter pengen jadi objin, yang cita-citanya pokoknya intinya yang pengen action dan sampai akhirnya ke kardiologi yang langsung keterima nih. Padahal tadi objin beberapa kali udah nggak keterima. Baik dok, pertanyaan selanjutnya nih menarik banget. Saya juga penasaran banget. Kira-kira persiapan apa aja dok kalau mau jadi SPJP? Kayak biaya mungkin dok, karena pasti banyak yang penasaran nih biaya atau persiapan mental dok. Jadi satu ya, kalau kita mau spesialis, satu kan memang kita udah niat pengen spesialis. Kedua, minat kita harus kita tahu dulu di mana. Karena kenapa saya tekankan minat? Karena di mana-mana yang namanya sekolah itu pasti ada masanya di mana kita itu down. Kenapa down? Karena satu, kayak zaman kita koas deh, udahlah capek jaga malam, kemudian juga selain jaga malam, kita juga dituntut untuk ngerjain tugas, belumlah kena ujian, belumlah waktu itu zaman-zaman masih pacaran, putus cinta, banyak banget yang dipikirin, ya kan? Jadi yang membuat kita bisa lolos untuk jadi spesialis adalah motivasi kuat. Jadi satu, tentukan dulu minat, kemudian setelah minat, motivasi kuat kita. Kalau kita memang benar-benar banget pengen jadi spesialis jantung. Selanjutnya benar, masalah keuangan. Keuangan itu penting banget. Karena apa? Kebanyakan kalau misalnya kita punya beasiswa, oke lah. Tidak ada masalah ya. Tapi tetap aja kalau beasiswa kan untuk biaya sehari-hari juga kita harus pikirkan. Nah, jadi cara yang kita harus tahu adalah kita cari informasi. Kira-kira berapa sih biaya masuknya? Kira-kira per semesternya berapa sih? Kemudian kita juga harus mengkalkulasi kira-kira kita itu kan mungkin kita akan beli buku atau fotokopi, kita harus bisa memperkirakan. Jadi waktu itu saya udah mulai ngitung-ngitung tuh. Waktu itu zamannya masih murah ya. Jadi saya waktu masuk spesialis aja itu cuma 5 juta. Sekarang kan buat S1 aja gila. Saya lihat ya dari ponakan saya gitu kan masuk S1. Aduh, S1 tuh jauh lebih mahal dibandingin spesialis. Spesialis jauh lebih murah. Percaya deh. Cuma memang kalau S1 itu slotnya lebih banyak, jadi peluang lebih besar. Kalau spesialis peluangnya lebih kecil karena slotnya lebih kecil. Tapi kalau dari segi biaya, spesialis itu jauh lebih murah. Jadi saya udah ngelihat uang masuk nih 5 juta. Per semester waktu itu 3,1 juta. Jadi saya pikir-pikir, berarti saya harus nyiapin mungkin sekitar 40-50 juta. Sampai saya selesai. Dan itu kan tidak langsung brak saat itu ya, dibayar. Jadi waktu masuknya 5 juta, per bulannya, per semester itu 3,1 juta. Apa 3 juta ya? Dan waktu itu saya waktu S1, kita kan masuknya dari UI kan. Waktu itu sebetulnya double degree sebetulnya. Nah itu 5 juta itu udah termasuk biaya buat magister 1 bulan. Kuliah magister 1 bulan. 1 semester. Jadi saya udah nyiapin uang sekitar 50 juta. Jadi kita juga harus mempertimbangkan biaya kita berapa, tapi jangan takut. Kalau untuk biaya sebenarnya kita juga bisa cari beasiswa. Beasiswa itu banyak banget. Asal mau, asal telaten, asal rajin, itu beasiswa tuh banyak banget. Nah, jadi kalau pengen spesialis, jangan jadikan maksudnya biaya itu memang penting, tapi bukan itu satu-satunya yang membuat kita patah semangat untuk tidak mengambil spesialis. Karena banyak banget cara kita untuk mendapatkan biaya untuk sekolah. Bisa juga misalnya wajib militer, itu juga bisa, ya kan? Jadi banyak banget deh. Tapi kalau misalnya kita nggak punya beasiswa, kita harus mempertimbangkan biaya itu dengan cari-cari tahu kira-kira berapa yang akan kita keluarkan. Kemudian juga kita harus tahu peluang. Jadi kalau misalnya kita mau daftar nih, cari-cari tahu tuh. Misalnya slotnya cuma 4. Cari-cari info, itu di 4 orang yang daftar itu kira-kira nih, dimanapun ya, pendidikan di Indonesia masih sedikit ada nepotismenya. Kalau di situ ada anaknya, misalnya kepala bagian, atau ada seseorang, kita mikir-mikir nih. Ini yang daftar ada 30, slot cuma 4. Ada anak-anak seseorang itu misalnya ada 2 orang nih yang daftar. Pikir-pikir dulu nih buat daftar. Kalau misalnya terlalu berat, lebih baik daftarnya nanti aja.
Selama umur kita masih di bawah 35 tahun, ya masih rada nyantai lah. Jadi hitung-hitung buat memperkirakan peluang kita kira-kira kans untuk masuknya besar atau tidak dengan melihat siapa aja yang kira-kira daftar pada saat itu. Kemudian mental, kesiapan mental. Ini penting banget sebetulnya kalau kita lulus sudah sebagai dokter umum, sebetulnya dari segi mental sebenarnya sudah terpapar ya. Kenapa? Waktu kita koas juga kan kebayang ya capeknya kayak gimana. Belum lagi selain capek juga waktu kita jaga diomelin sama pasien, besok tugas, maju, ujian. Sebenarnya dari segi mental menurut saya sih sebetulnya sudah teruji. Jadi memang nomor satu itu memang niat dan motivasi itu penting banget. Karena kalau mental saya yakin semua udah teruji ya. Kemudian kalau yang udah berkeluarga nih, kalau waktu S1 kan rata-rata masih pada single. Ya paling banter punya pacar lah, ya kan? Tapi kalau misalnya yang udah mau ngambil PPDS nih, kebanyakan kan udah banyak juga nih yang berkeluarga. Nah ini penting banget buat komitmen dari pasangan. Kenapa begitu? Karena pada saat nanti kita PPDS, nomor satu itu bukan keluarga lagi. Nomor satu itu adalah sekolah dan rumah sakit. Nah kenapa ini saya katakan? Karena banyak nih yang waktu zaman PPDS atau bahkan setelah PPDS akhirnya gelar dapat, tapi gelar tambahan juga dapat. Dapat gelar spesialis plus tambahan janda atau duda. Jadi komitmen dari pasangan itu penting banget. Nah itu kalau misalnya kita di penyakit dalam ya, kalau misalnya kita udah terima nih seorang residen, biasanya kita panggil pasangannya. Kita omong ke pasangannya, kalau nanti pada saat PPDS itu, keluarga itu menjadi nomor di bawah. Jadi komitmen dari pasangan itu memang penting banget. Makanya waktu zaman pacaran, kasih tahu sama pacarnya, kalau nanti saya akan spesialis, tolong ingat ya, mungkin nanti saya akan nyuekin dikit. Nah itu mulai dari pacaran tuh diomongin. Jadi kalau nanti gimana pun juga, kalau kita cewek nih, wanita, perempuan, kodratnya kan sebagai istri itu tetap keluarga suami nomor satu. Benar kan? Jadi kalau misalnya kita sudah punya komitmen kita sebagai istri, suami nomor satu. Makanya komitmen dari suami, kalau suami bilang, oke, kamu boleh sekolah, ya kita spesialis. Kak, tapi kita juga harus ngomong sama suami nih, nanti kalau PPDS, sorry ya, mungkin nanti keluarga akan dicuekin. Jadi ini komitmen dari pasangan ini penting banget. Jadi menurut saya sih mungkin itu yang paling kita harus pikirin kalau buat kalau akan mengambil spesialis. Mungkin gitu Kirana. Keren banget nih. Betul. Sekarang aku pengen dokter jawab cepat nih. Mitos atau fakta kalau dokter SPJP itu sibuk banget sampai nggak ada kehidupan lagi selain di rumah sakit? Juga itu berlebihan kalau kata saya. Kalau misalnya kita adalah dokter di satu instansi, misalnya saya di Hasan Sadikin, kita punya jam kerja Senin sampai Jumat. Kemudian dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah selanjutnya, kalau mau praktek, itu terserah kita. Kalau kita mau praktek dari Senin sampai Minggu, kita nggak punya kehidupan sosialisasi, oke, bisa. Atau kita mau nyantai, cuma di rumah sakit doang, bisa. Jadi sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Nggak, maksudnya jadi kita nggak punya kehidupan, kita sibuk luar biasa, enggak itu tergantung dari kitanya, kita memilih seperti apa. Apakah kita akan diperbudak oleh waktu dan uang, ataukah kita masih pengen punya kehidupan sosialisasi di luar. Jadi itu tergantung kita. Mungkin itu berlaku juga ya untuk bagian lain. Tadi ngomongin soal keseharian nih, ada praktek, mungkin kan dokter SPJP terkenalnya tuh operasi nih. Ceritain nih dok, pengalaman pertama kali operasi megang jantung mungkin pertama kali gimana nih dok? Ini sebagai general cardiologist. Kalau sebagai general cardiologist, waktu saya masih menjadi dokter jantung general nih, yang dimaksud operasi itu kan PCI ya. Sebenarnya itu bukan kompetensinya sebagai dokter general cardiologist. General cardiologist itu sebatas dia diagnostik untuk angiografi, dan itu saya nggak pernah lakuin.
Waktu saya menjadi dokter jantung biasa aja. Nah, mungkin waktu zaman residen itu kan kita masuk stase cath lab. Jadi stase cath lab itu pun hanya terbatas pada tindakan core angiografi aja, untuk diagnostik aja. Jadi kalau saya ditanya untuk tindakan core angiografi pertama, ya tentunya ya, yang namanya pertama tuh kan pasti debar-debar ya. Apalagi yang namanya nusuk-nusuk orang itu pokoknya sesuatu banget lah pokoknya kan. Tapi saya nggak takut banget. Kenapa? Karena didampingin sama konsulen. Karena kan waktu zaman dulu kan kita kalau residen kan nggak pernah dilepas sendiri. Cuma kalau misalnya pengalaman operasi pertama saya, jujur aja itu baru bulan kemarin. Karena sekarang kan saya lagi fellowship nih. Saya kan lagi ngambil fellow untuk intervensi dan intensive care. Jadi saya itu ngambilnya di Harapan Kita. Jadi kalau di Harapan Kita, kalau kita ngambil fellowship untuk intervensi itu yang PCI gitu, pasang-pasang stent, itu plus juga fellowship untuk intensive care. Tapi itu hanya berlaku hanya di Harapan Kita doang. Kalau di tempat lain nggak ada. Kalau tempat lain intervensi aja, nggak masuk intensive care. Jadi kalau di Harapan Kita mereka 2. Jadi saya dapat 2 kompetensi. Jadi pas kemarin ini kan bulan kemarin ini pertama kali saya ngelakuin tindakan primary PCI. Jadi primary PCI itu adalah tindakan PCI yang dilakukan pada pasien STEMI. Konsepnya kurang dari 12 jam. Itu luar biasa banget. Kenapa begitu? Karena itu pertama kali saya hands on. Kebayangkan kita hands on sendiri, kemudian waktu itu di waktu jam jaga. Jadi jam jaga, kalau jam jaga kan nggak ada konsulennya. Jadi saya masih tandem waktu itu, tandem sama senior saya. Senior saya bilang, udah deh kerjain aja. Dia bilang gitu kan. Senior saya yang di samping saya, itu luar biasa ya. Deg-degannya jangan ditanya. Oh, aduh benar-benar. Pengalaman pertama tuh kan selalu berkesan ya, di mana-mana. Kayak kita jatuh cinta kan. Jatuh cinta, punya pacar pertama, aduh sampai kapan-kapan pasti aja dikenang. Walaupun kita punya banyak pacar, tetap aja. Yang namanya pacar pertama kan pasti terkenang-kenang. Nah ini juga sama, terkenang-kenang saya sama pasien ini. Jadi saya dapat pasien usia tua, usia 80 tahun nih. Kita tahu kalau usia 80 tahun, kalau kita mau kasih dual antiplatelet, itu nggak boleh di loading. Ya kan? Kalau di bawah 75 tahun, loading lah pemberian antiplatelet. Nah, ini umur udah tua. Nggak ada loading untuk antiplatelet. Kita lakukanlah core angiografi dulu, diagnostik dulu nih, dilihat nih ya. Oh iya, ini pasien itu adalah STEMI anterior luas. Kita udah prediksi berarti sumbatannya ada di proximal LAD. Wah, pas di core angiografi bener. 100% stenosis di proximal LAD. Udah gitu kita masukin dong wire ya. Masukin wire aja saya udah mulai, waduh, deg-degan kan. Namanya juga pertama kan. Gila. Itu yang namanya sumbatan total kan. Kalau sumbatan total kan nggak kelihatan tracknya si LAD-nya kan. Masukin wire. Gimana saya udah kepikiran nih. Gila ya, kalau gue salah masuk wire bisa-bisa perforasi nih. Dissect nih, tamponade dong. Waduh gila, tapi saya rada tenang sedikit karena ada senior saya. Cobain masukin wire. Alhamdulillah tembus tuh. Pas tembus, taunya itu trombusnya banyak banget. Waduh gila nih, 1 step udah bagus nih, wire gue udah bisa tembus. Udah gitu kita kalau udah wire tembus, kita biasanya kita lakukan predilatasi dengan balon. Jadi si sumbatannya itu kita lebarin, si pembuluh darahnya kita lebarin sebelum kita masukin stent. Nah udah dipredilatasi nih pakai balon, kita lihat alirannya. Aduh alirannya masih jelek banget. Kayaknya ini gara-gara trombus nih. Akhirnya kita aspirasi dong, itu trombus. Bek, apa yang terjadi? Pasiennya kejang. Setelah kejang, kita lihat EKG. Wah, kagak VT nih. Meninggal pasiennya. Kenapa meninggal pasiennya? Trombus. Masuk ke sini, stroke infark pasiennya. Ini dilematik banget. Ini pengalaman pertama dikasih pasien yang seperti ini. Gimana nggak berkesan? Aduh, gila. Tapi emang luar biasa sih itu. Nah, untungnya pas pertengahan konsulen datang. Jadi sempat lihat itu pasien kan. Memang itu susah banget. Jadi kan kenapa susah? Karena kita sebelumnya juga nggak bisa kasih dual antiplatelet yang loading kan nggak bisa kan, nggak bisa dikasih kan. Jadi kebayang udah trombusnya banyak,
medikamentosa yang kita berikan sebelumnya juga nggak bisa maksimal. Jadi memang itu adalah resiko yang kita bisa lihat langsung di meja operasi. Jadi kenapa saya suka intervensi? Karena dari awalnya juga kan saya memang suka tindakan. Satu, itu karena saya suka tindakan. Kedua, kalau yang namanya intervensi, pada saat itu juga saya bisa lihat hasil dari treatment saya apa. Berhasil atau enggak. Makanya saya lebih suka intervensi. Jadi itu pengalaman pertama saya yang baru saya lakukan bulan kemarin. Berkesan banget. Yang harus diingat juga nih sama teman-teman bahwa bukan kompetisi jadi dokter general kardiologis ya untuk operasi. Jadi kayak dokter harus sekolah lagi untuk intervensi kayak gitu. Berarti kalau dihitung-hitung udah sekitar 10 tahun ya dok menjadi dokter SPJP. Kira-kira tantangan yang paling besarnya apa nih dok? Pasien ngeyel. Kenapa saya senang edukasi? Soalnya edukasi itu juga mempermudah saya. Jadi tantangan buat saya adalah menghadapi pasien-pasien yang ngeyel. Mungkin ngeyel itu mungkin salah dari kita juga. Karena mungkin kita kurang mengedukasi pasiennya. Makanya kenapa saya suka mengedukasi? Karena ini akan mempermudah saya dalam mentreatment pasien. Supaya pasien-pasiennya ngerti. Karena gini, kadang pasien itu ngeyel bisa dua kemungkinan. Emang dasarnya ngeyel, atau pasiennya nggak ngerti. Karena kalau nggak ngerti, dia nggak tahu ini obat untuk apa, patokannya adalah nggak ada keluhan, ya udah selesai aja. Nah, kalau pasiennya ngerti, biasanya sih patuh. Jadi ya mungkin salah dari saya juga, saya kurang mengedukasi pasien, karena kadang-kadang kan kalau kita punya pasien ya, waktunya mungkin pasiennya agak banyak, waktunya juga agak mepet, misalnya kita perlu waktu yang lebih banyak untuk ngobrol ke pasien, sedangkan kita dikejar-kejar untuk melakukan tindakan yang lain, mungkin juga kita juga salah ya. Jadi buat saya itu tantangan buat saya. Gak kerasa nih dok, udah beres semua pertanyaannya. Dari 30 menit ngobrol bareng sama dokter Rian, banyak banget yang aku pribadi bisa ambil pelajarannya. Terakhir banget nih dok, karena kan tadi dari survei, spesialis jantung dan pembuluh darah itu peminatnya paling banyak. Boleh nggak sih kasih pesan buat teman-teman yang mau atau bercita-cita kayak dokter Rian nih jadi spesialis jantung dan pembuluh darah? Jadi pesan saya ya buat adik-adik nih yang pengen ambil spesialis jantung, bisa juga untuk spesialis yang lain sih, sebenarnya ini generalize ya. Jadi satu, tentukan dulu niatnya apa, minatnya kemana. Kemudian motivasi kita harus kuat dalam menjalaninya. Karena apa? Jujur ya, kalau pas residen nih, tahun pertama, excited banget. Semester pertama, excited banget. Gila, gue keren ya. Gue jadi bakalan spesialis nih. Masuk deh nih ya. Semester kedua, udah mulai bete. Semester ketiga, pengen keluar. Pengen banget keluar. Gila, udah empet banget. Gue udah sebel banget nih. Semester keempat, tambah. Kalau motivasi nggak kuat, kita bisa keluar. Jadi, motivasi itu harus kuat banget. Dan satu lagi, pada saat kita residensi, sebetulnya nggak cuma residensi ya, dalam kehidupan kita jangan pernah bohong. Itu yang saya harus selalu ngomongin banget ke adik-adik kelas saya, ke mahasiswa-mahasiswa saya, jangan pernah bohong. Usahanya apa? Usahanya kalau memang kita minat nih, misalnya di kardiologi, ikutin deh acara-acara yang kardiologi buat. Kemudian ikutin pelatihannya, karena kalau misalnya kita ngambil kardiologi pasti yang nanti ditanya adalah ACLS, kemudian juga kadang-kadang pelatihan EKG, kita pasti akan ditanya. Karena kalau kita misalnya masuk ke SPJP, misalnya PPDS kardiologi, nggak mungkin kan nggak ngerti EKG, jadi EKG itu perlu. Kalau misalnya sekarang masih nggak ngerti EKG, nggak apa-apa, ikut aja pelatihannya, kemudian mulai dari sekarang, kalau bisa tiap hari baca EKG. Karena EKG itu sebenarnya waktu ikut pelatihannya ngerti, abis itu nggak dipakai, hilang semua. Jadi usahain deh sehari itu baca EKG, satu aja EKG. Kemudian itu usaha kita ya. Selanjutnya kita serahkan sama yang di atas. Berdoa. Jangan lupa deh minta doa orang tua. Pasti diijabah kalau minta doa orang tua. Banyak-banyak berdoa. Kemudian ketiga, pasrah. Ini adalah pengalaman saya. Kalau misalnya kita nggak terima sekali, jangan patah semangat. Ikutin lagi yang kedua kali. Kalau kita di kardiologi itu cuma boleh 2 kali. Kalau misalnya nggak keterima juga, kita mikir-mikir lagi, kita minat kita di mana. Tapi kalau cuma minat kita satu-satunya di sana, dan kita udah 2 kali ditolak,
Jangan berpikir hidup kita akan selesai di sana. Mungkin jalan Tuhan mengatakan, hidup kamu nggak bagus di sini, tapi ada jalan yang lebih bagus buat kita. Jadi jangan patah semangat, jangan sampai kita ditolak menurunkan semangat kita. Tetap semangat, kemudian usaha, kemudian serahin sama yang di atas. Selanjutnya pasrahkan, kalau Tuhan pasti akan kasih jalan bagus buat kita. Dari Seksi Hubungan Alumni Himakad FK Unpad mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Rian yang sudah bersedia untuk jadi narasumber. Nanti hasil recordingnya ini akan kami edit, bakal di-upload ke YouTube. Semoga dengan sistem kayak gini nih kami bisa mengulang-ulang terus videonya, termotivasi terus dan mengingatkan kami untuk selalu bekerja keras tadi dalam meraih cita-citanya. Terima kasih, Dok. Banyak bosnya, thank you banget ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Semuanya happy weekend ya. Ya, Dok. Happy weekend. Ya. Ya. Mungkin